kemarin pasca COVID itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang terkena imbasnya. Ya, jadi kalau di PKPU ya itu dia masih bisa beroperasi, tapi harus dengan pengetahuan dari yang namanya pengurus. Gitu. Nah, karena memang rezim hukum niaga ini lebih efektif ya menurut saya daripada perdata biasa umum. Karena kalau perdata, kalau kita tingkat pertama itu makan waktu cukup lama. Hai teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Kasih Tahu. Nah kali ini sebelum kita mulai teman-teman, karena berhubung nih jam makan siang, sepertinya kita harus makan siang. Lapar nggak sih? Dari tadi belum makan. Aduh udah keluar nih air liur. Karena setelah ini kita mau bahas yang berat-berat. Takut. Takut. Oh ya teman-teman, ini kita ada produk makanan dari UMKM ya, dalam bentuk support kita kepada UMKM. Ini ada mie, nih kita coba lihat ya. Ini mie apa nih ya? Ada mie, kita lihat produknya. Nah ini itu namanya mie sambal obong. Sambal obong dari You Like Me. You like me, you like me. Ini nanti linknya ada di bawah ini. Teman-teman yang mau cobain, yang mau support UMKM, bisa langsung hubungin di bawah ini. Udah ada NIB-nya juga. Ada. Ini bisa beli di mana nih? Bisa beli di online juga. Oh, di online mau untuk ya. produk massal, untuk dibeli, untuk dijual lagi masih bisa juga. Sebenarnya aku penasaran sih, mie sambal obong. Sambal obong ini aku gimana juga nih? masih bingung Kita harus sambal obong. cobain Ada ini. rasa original, pedas manis, sambal bawang, teri, pete, dan terasi. Ini sambalnya nih. Sambal Daripada obong. penasaran, kita langsung coba aja. Cobain. Nah, tapi kita nggak bisa makan berdua aja Oh sih. gitu. Kita ajak narasumber kita nggak Kita sih? ajak narasumber kita yang satu ini. Nah, karena kita akan membahas yang berat-berat, kita harus makan yang pedas-pedas seperti mulut kita yang pedas. Viral nanti. Viral nanti. Siapa sih narsum kita hari ini, Sis? Ya, narasumber kita hari ini seorang lawyer. Oh ya. Seorang kurator Ya. ya di bidang hukum. Oke. Ya, berat gak lu? Takut. Kita langsung aja ya. Tapi ajak teman-teman dulu. Apa tuh? Jangan lupa, ingat nih, di subscribe, di like, di comment, and share. Oke? Oke. Langsung aja undang nih narsum kita, Sis. Inilah dia, Bang Dery Hafiz. Halo. Bang Dery. Bang Dery, Yes. udah lapar ini Bang Dery. Oh gitu. Udah lapar Oke. ya? Lapar Bang. Oh, Makan gitu kita ya. Bang. Gas Ini lah. mie Gas. sambal obong Bang. Gas. Nih, oke. Makan kita. Abang, yang paling... coba ini. Tapi Bang Dery sambal- bisa pedas nggak nih? Bisa pedas nggak? Saya bisa, tapi Dikit aja kali ya. dikit aja kali ya. Nanti kita coba. Ini coba kami Ini keburu dingin nih. Keburu dingin. Kayak ada iklannya tuh. Coba ini katanya harus diaduk dulu. gitu ya. Oh gitu. Ada semut di badan aku. Berarti aku manis. Ini harut diaduk dulu ya. Ini Sobat mazhab Kasih diaduk Tahu. sama ini ya, nggak diaduk ya. Oh, Aku- itu bubur ayam. Bubur ya. Ini mie harus Beda. diaduk. Mie. Ini porsinya Wow. banyak banget. Ini padahal tadi seporsi gini ya. Seporsi gini tapi banyak banget loh ini. Ternyata kalau udah dimasak tuh banyak. Ini- Guys, aku habis nggak nih? Ini aku langsung ngeler nih, aduh. Ini ada ininya teman-teman. Pangsit. Kayak pangsit gitu sih. Ada pangsit. Ada bawangnya juga, ada kerupuknya juga. Kalian sih wajib coba. Cobalah ya. produk Aku mau lokal. pakai sambal obongnya sih. Bang Dery mau pakai, aku yang iniin. Boleh. Obong, ini aku aja nih. Kapan lagi nih? Lawyer kita suruh makan. Yang pedas-pedas. Tapi kan abang orang Padang. Oh iya. Aman ya. Kita bertiga Padang di sini. Oh, rancak mana? Onde Iya, mande. Makan sambal. Masih suka Sambal pedes lah lado. ya. Sambal lado. Sambal lado. Mulut bergetar. Lidah berkibah. Wis. Salah kayaknya. Aduh. Aduh. Udah pada ketawa tuh. Ih, pengen ya. Coba Ini abang kita sambal nyobain dulu. obong.
Kenapa namanya sambal obong ya? Makanya aku penasaran sih sambal obongnya ini sebetulnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kayak makannya diginiin aja deh. Biar lebih sedap nggak sih? Gimana Bang? Pedes ya? Rasa mie ya. Sami apa? Rasa mie. Biasa ini. Aduh, kayak ada bau-bau cumi gitu ya? Oh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget nih aku. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Wah, luar biasa ini. Aromanya tuh udah Hmm. nendang gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi sambalnya Nah, mereka makan juga. ada manis-manis sedikit ya? Enak loh, ini cobain pangsitnya. Oke. Cobain. Kayak mie yang lagi viral itu mie nomor 1 yang Apa tuh? selalu kalau beli ngantri. Hmm. Tahu kan? Oh iya. Mie itu ya, mie yang nggak pernah untung ya. Mie nggak cuan ya. Enggak cuan. Oh iya. Oh, Untung enggak. iya. Ayo mari. Aduh, habis ini soalnya kita ngomong yang berat-berat ya, Nak. Kayak ini yang lagi rame kasusnya yang kebakaran pemadam kebakaran itu loh. Gitu. Hmm. Ini kan juga kayak kemarin ya Bang Dery ya, kayak Jessica itu kan yang kasus Mirna itu baru keluar ya Bang Dery ya? Iya. Apa bagian hukum ya Bang? Bagian hukum apa maksudnya? Kerjaannya? Iya, yang lawyer itu adalah bagian dari salah satu 4 pilar penegak hukum. Ya, jadi selain hakim, ya institusi kepolisian, kejaksaan, juga pengacara dalam sistem peradilan pidana. Jadi kita juga sebenarnya kita yang paling panjang bekerjanya. Ya, saya contohkan misalnya dalam hal pidana. Ya, makasih Bu Liana. Dalam pidana kita mengawal dari hulu kasus sampai ke hilir. Jadi misalkan dalam kepolisian itu kan ada tahap pelaporan pidana, misalkan. Kalau kita sebagai pelapornya. Jadi lawyernya bisa sebagai di pihak pelapor maupun di pihak terlapor misalnya. Bisa di dua pihak berarti ya. Tetap kita berpihak pada prinsip bahwa presumption of guilty ya. Jadi praduga tidak bersalah. Kemudian dari kepolisian katakan naik ke tahap pengadilan kejaksaan. Karena nanti jaksa akan meneruskan tugas kepolisian untuk menuntut dia judgment umum. Nah, tugas polisi selesai. Tugas lawyer belum selesai, tetap banyak ya, betul. Ya kan? Mendampingi dalam hal ini si terdakwa. Ya, kalau di kepolisian dia pertamanya itu bisa sebagai saksi dan tersangka jika sudah cukup bukti, minimal 2 bukti tersebut. Kemudian juga sudah P21 lengkap, dilimpahkan ke pengadilan dan itu mulai kerja jaksa. Kita mendampingi. Nah, di pengadilan ya, katakan di pengadilan, kemudian selesai dalam persidangan, dia masuk ke rutan ya, ke lapas kalau di. Nah, kita pun juga sebagai warga negara itu ada hak untuk menempuh upaya hukum. Walaupun sudah masuk rutan. Gitu. Iya, karena itu bagian dari hak asasi manusia ya, bisa untuk banding, kasasi, dan kita juga tetap untuk mendampingi mereka, membuat upaya banding, kasasi, termasuk dalam jika sudah menempuh ya 2/3 masa tahanan, kita bisa untuk mengajukan namanya pembebasan bersyarat. Artinya memang hukum ini sangat penting dalam kehidupan bernegara ini, agak serius ya. Karena memang negara kita ini adalah negara hukum. Ya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, konstitusi kita mengatakan negara kita negara hukum. Semua aspek kehidupan tidak ada yang lepas dari sentuhan hukum. Mau itu undang-undang pendidikan, ya, kesehatan, olahraga,
segala macam pasti ada aturan mainnya. Bisnis. Itu dihukum, terutama bisnis. Iya, apalagi. Bisnis adalah kesepakatan ya. Benar-benar. Iya, artinya memang kalau di luar negeri itu lawyer itu masuk sebelum terjadinya deal-deal bisnis. Iya. Ya kan, kita ada namanya mungkin kalau di bisnis itu feasibility studies. Nah, tapi kalau kita investor, tentu kita melakukan namanya legal due diligence. Ya, sebelum uang kita masuk banyak, ini safety nggak buat kita investing lebih jauhnya. Jadi jangan justru kita asal masuk invest tiba-tiba bodong, orangnya iya ini juga tanah bermasalah, katakan nah baru berantem. Nah, kan kita minimalisir itu. Gitu. Nah, apalagi dalam hukum itu pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak. Jadi saking keramatnya perjanjian itu tuh dianggap sebagai undang-undang. Ya. Artinya dalam konteks keperdataan, bagi siapa yang tidak melaksanakan kewajibannya atau privasinya, pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Gitu. Menarik banget sih. Banyak banget yang mau aku tanya nih sebenarnya. Tapi kan ini yang udah kita tahu hukum. Iya. Iya kan, hukum. Ternyata selain hukum, selain ahli di bidang hukum nih, ternyata Bang Dery ini tuh salah satu founder juga di perusahaan, tapi mungkin nggak cuma satu perusahaan aja sih. Oh ya. Kita harus langsung tanya sama beliau nih, Bang. Kira-kira sekarang Bang Dery itu founder dari perusahaan apa aja sih? Gitu. Ya, kalau perusahaan mungkin saya terlibat secara nggak langsung ya, tapi saya juga lebih kepada jasa-jasa ya. Kita juga ada jasa untuk pembuatan tadi feasibility studies ya, misalkan ada beberapa BUMD yang di DKI saya bantu terkait masalah feasibility studies, terakhir itu terkait masalah minyak goreng lah ya, minyak goreng yang lagi banyak itu gimana seperti kita buat feasibility studies-nya supaya ada pijakan direksi nanti ketika mempertanggungjawabkan di depan RUPS-nya, depan Pemprov segala macam dalam hal BUMD. Nah, juga kita ada jasa perizinan juga di sana. Oh ada? Legal gitu ya? Iya. Nah, tapi memang saat ini kita lebih banyak fokus ke bidang hukumnya. Itu aja udah keteteran sebenarnya. Law office itu kan ya Bang Dery ya? Karena saya juga berprofesi sebagai kurator, juga mediator non hakim di pengadilan. Tadi sebelum ini kita ketemu audiensi dengan Pengadilan Negeri Depok atau Pengadilan Negeri Depok. Kalau untuk kurator itu kan dia profesi hukum terkait masalah hukum kepailitan PKPU. Ya nih pengusaha nih hati-hati nih, kalau dia menjadi pilot maka dia tidak bisa 5 tahun menjadi direksi untuk komisaris. Iya. Oh iya? Iya. Aku baru tahu loh. Yes, betul. Sambil minum Bang, kita ngobrol Bang. Iya, siap. Haus. Pedas nggak ini tadi minyak? Hah? Pedas. Lumayan. Kalau buat aku nih kurang pedes. Karena kakak sambalnya nggak banyakin. Oh iya juga ya. Kan dimasukin semua. Saya ada ini kalau terlalu pedas nanti jadi kurang romantis saya. Kita bikin romantis yang paling romantis ini. Sebenarnya tadi aku tertarik sih Bang Dery yang awal tadi tuh kalau kita mau di persidangan ya tadi kan ada 2 bukti. Iya. Nah itu apa tuh? Mungkin kalau sobat kasih tahu kan nggak semua yang paham hukum ya Bang Dery. Maksudnya kalau ketika kita menangani suatu kasus tuh 2 bukti yang cukup tuh apa tuh? Iya. Konteksnya adalah dalam kitab undang hukum pidana perdata itu adalah alat bukti yang divalidasi secara hukum tentunya ya. Jadi misalkan dalam pidana itu kan ada alat bukti surat ya, juga alat bukti kesaksian, petunjuk seperti itu. Surat. Ya, dan juga kesaksian tadi. Nah, kalau artinya tidak semua bukti itu dikualifikasi secara hukum itu sah. Nah, Gitu. itu. Misalkan kesaksian ya. Jadi contohnya dalam persidangan perdata. Ya. Jadi ada aturan tidak boleh saksi itu ada kaitan hubungan semenda. Misalkan semenda itu artinya kalau orang Padang ada Apa tuh? Apa tuh? semenda tuh jadi ada hubungan saudara ya, misalkan orang tua memberikan kesaksian untuk anaknya atau istri memberikan kesaksian untuk suaminya sebagai tersangka terdakwa. Nah itu tidak kesaksiannya tidak dijadikan alat bukti tapi hanya sebagai petunjuk gitu ya. Jadi kalau di persidangan itu kita kan nanti disumpah misalkan sebagai saksi. Saksi. Jadi baik itu sebagai saksi
yang dihadirkan dari pihak penggugat atau tergugat ya ke Perdata ya. Nah itu kan disumpah bahwa kita kalau Islam disumpah dengan Al-Quran, ya kalau yang lain tentu dengan kitab yang masing-masing. Nah, itu kalau kita berbohong itu ada jerat pidananya. Nah artinya kalau dia tadi saya katakan ada hubungan sedara atau semenda, dia nggak disumpah, tapi dianggap sebagai petunjuk saja. Gitu. Yang kedua, dalam hukum itu memang law is evidence. Hukum adalah pembuktian. Ya kan? Nah, jadi kalau di Perdata itu lebih banyak hukum-hukum terkait kebenaran formil. Formil itu artinya memang kebenaran surat, segala macam. Nah, tapi kalau di pidana itu kebenaran material. Jadi hakim itu lebih aktif menggali fakta-fakta yang terjadi pada kejadian. Kan kita seolah itu kalau pidana. Iya. Kita kan nggak ada pada saat kejadian. Iya. Udah kayak dukun kita, gimana kita membayangkan pas kejadian gitu ya. Betul. Nah gimana, apakah katakan ada dalam reka ulang ya, ini rupanya ditemukan dalam kepolisian, ini rupanya dia membacok ataupun mengkampak korbannya ya dengan luka dari kanan. Sedangkan faktanya, nah ini jadi celah hukum bagi pengacara bahwa selama ini anak kidal, ini orang kidal. Jadi nggak mungkin squad itu dia. Nah itu misalkan jadi bahan-bahan untuk kita pembelaan ya. Nah kedua misalkan dalam hal pembunuhan ya, kita harus bisa melibatkan semua. Kalau di luar negeri itu investigation sign gitu ya, investigation criminal sign gitu kan, scientific crime. Artinya melibatkan baik dari DNA, dari rambut segala macam. Maka kalau di Amerika itu satu sidik jari itu udah cukup dengan identitas lengkap seorang. Oh iya. Kalau di luar ya. Iya, kalau kita kan ya KTP masih bisa ada yang double segala macam, jadi bisa kurang inilah valid. Nah, misalkan case kematian. Iya. Contoh yang kemarin lagi viral itu kayak seperti apa si Mirna ya. Nah, itu kan bisa dilihat ini orang kalau dalam hukum tuh ada peristiwa hukum. Ya, nah peristiwa hukum misalkan kematian itu hal yang wajar. Nah, tapi dilihat ini kematiannya kok ada yang nggak wajar, ya. Nah, karena beda kematian karena bunuh diri, ya kan seolah bunuh diri nih. Pas dilihat ini jeratannya ini waktunya kalau secara kedokteran forensik ini baru sebentar. Tapi rupanya dalam perutnya tuh ada ditemukan bubuk-bubuk racun misalkan, ya ataupun misalkan lebam-lebam sebelumnya. Ini nggak bisa tiba-tiba disimpulkan ini bunuh diri. Nah pasti ada upaya dari benda tumpul tadi ya, bunuh segala macam gitu kan. Ya. Karena kalau dia bunuh diri ya, jadi dia matinya itu sebelum digantung udah mati duluan. Ya kalau digantung tuh biasa dia ya mohon maaf ya, lidahnya ada keluar, habis itu ada keluar cairan dari lubang ada keluarannya juga, Bang, ya. Baik dari bawah itu ya, lubang segala macam. Nah jadi beda yang namanya bunuh diri dengan pembunuhan misalnya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Dan itu harus ya dituntaskan, kalau nggak kita nggak enak aja itu pelakunya kan dengan tenang dia melenggang seperti itu. Contohnya ya pidana. Kalau Perdata tadi ya surat-surat ya, MOU, surat perjanjian gitu. Betul. Jadi kita juga dalam aturan main kita bersepakat nih, ya kan nanti misalkan Bu Liana sama Bu Mila membuat perjanjian gitu ya, investasi, membuat kafe atau buat hotel. Ya, sampai ntar ketika ini sudah makin membesar, nah ya kan nanti bagi seperti apa? Tentu kan namanya investor itu harus membagi rata keuntungan juga kerugiannya. Masing-masing chip in seperti apa, itu harus diatur detail. Nah kemudian biasanya kalau yang lebih besar investnya, sahamnya, itu dia bisa mengajukan nama direksi, ya kan. Nah kemudian dalam hal tadi karena saya kurator tadi ya, nah dia ada dua, kalau di kepilitan itu ada namanya PKPU, ada juga kepilitan. Ini Undang-Undang 37 tahun 2004, agak teknis memang ya. Jadi kemarin pasca COVID itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang terkena imbasnya.
Ya, jadi kalau di PKPU ya itu dia masih bisa beroperasi, tapi harus dengan pengetahuan dari yang namanya pengurus. Gitu. Nah, karena memang rezim hukum niaga ini lebih efektif ya menurut saya daripada perdata biasa umum. Karena kalau perdata, kalau kita tingkat pertama itu makan waktu cukup lama. Ya, tingkat pertama nggak puas, kemudian banding kasasi lagi. PK bisa habis Panjang 35 banget tahun. itu ya. Nah, kalau di kepailitan maupun PKPU cukup dengan permohonan 30 hari kalau dia dari kreditur yang mengajukan ya. Terus diputus dia ini menjadi termohon PKPU atau tidak, termohon PAILIT atau tidak. Nah, yang kedua bisa juga permohonan itu secara volunteer atau sukarela. Misalkan Bu Mila punya PT ya, tapi ngerasa dia punya hutang tuh udah 10 katakan. Asalnya tinggal 3 nih. Nah, berdasarkan hukum itu bisa mengajukan untuk permohonan PAILIT diri sendiri. Mengajukan PKPU diri sendiri. Nah, saya udah nggak ada lagi nih untuk bayangan untuk menyelesaikan Gak sanggup lagi misalnya kan ya. Nah, itu cukup 3 hari. 3 hari permohonan langsung dikabul. Bahwa kita bisa menunjukkan bahwa ini ada hutang dengan bank 50 miliar segala macam iya. Dia nge-pilot gitu ya. Ya, cuma artinya sekali dia sudah PKPU dia masih bisa hidup. Tapi kalau pilot once dia sebagai termohon pilot maka bisa dikatakan dia mati secara keperdataan. Dia tidak boleh mengalihkan, menjual, menyewakan aset tersebut. Nah, siapa yang boleh? Nah, nanti pengadilan akan menunjuk namanya kurator. Ya. Nah, kuratorlah yang menyelesaikan nanti hutang-hutang mereka. Nanti para kreditur itu akan mendaftar tagihan ke kurator, kepailitan atau di pengurus sebagai PKPU. Nah, nanti dalam jangka waktu 14 hari itu didaftarkan. Nah, baru tadi validasi. Kan ada juga tiba-tiba di hari akhir ada yang mengatakan, "Pak, saya punya utang $1 juta. Mana buktinya? Ada ceknya nggak segala macam. Kalau kira-kira dia nggak bisa dibuktikan, kita tolak. Ya kan? Kalau dia ada bukti cek, invoice segala macam, ya itu bisa kita validasi dengan debitur. Nah, kalaupun nanti nggak cukup, ya artinya kita akan menjual di muka umum, dalam arti ini lelang barang-barang aset milik debitur. Debitur. Ya. Dan dalam kepailitan juga perlu kami jelaskan ada kayak semacam strata, jadi tingkatan-tingkatan kreditur. Gitu. Ya, jadi ada tingkatan kreditur yang paling tinggi itu adalah kreditur preferen. Ini pajak dan buruh dalam hari ini buruh untuk upah pokoknya ya. Nah, kemudian setelah itu ada kreditur separatis, dalam hal ini bank yang punya jaminan. Nah, jaminan baru terakhir konkuren. Konkuren ini kreditur yang tidak punya jaminan, jadi dia sisa-sisanya saja. Berarti di bawahnya preferen itu ya? Ya, konkuren. Jadi misalkan saya jual hotel atau jual pabrik, tapi maka ada jaminan nih. Ya, yang didahulukan adalah hutang si pertama pajak dulu, upah pokoknya si karyawan ya, pokok ya bukan pesangon. Kalau pesangon nanti di bawah ikut terakhir. Konkuren. Iya. Nah, katakan dia ini kalau kita jual aset dapat 10 lah katakan. Rupanya si pajak udah dikeluarkan, upah udah dikeluarkan $1 miliar. Kemudian si ada bank, ada 3 bank. Bank A, bank B, bank C. Masing-masing dia punya tagihan 2 ya kan? Ya tentu kita keluarkan mereka. Sisanya tinggal 2 katakan 3. Misalnya. Konkuren masih ada sekitar 20, 30. Nah, udah itu pro rata. Oh, dibagi rata? Gitu. Iya, dibagi rata dalam arti proporsinya seperti apa. Nah, jadi bisa kalau konkuren ini yang mungkin dia punya hutang 1 miliar karena sudah dipotong pajak sama yang punya jaminan bank tadi, bisa cuma dapat 100 juta, 200 juta sesuai dengan kalau dia konkuren ya. Iya. Tapi kalau dia kreditur bank, separatis ya, preferen tentu didahulukan. Iya tadi ya, ada tingkatannya itu ya Bang Dery ya. Nih Bang Dery nih banyak banget kliennya Liana nih. Tapi siapa aja nih? Boleh di-spill ya sih Bang Dery? boleh dong. Tapi Abang kalau Liana boleh tahu, Abang ini fokusnya di bagian kasus-kasus apa aja sih Bang? Iya, saya lebih banyak kasus bisnis ya, kepailitan. Saya juga sekarang lagi ambil program studi doktor ya.
dokter ilmu Menyala hukum. dokter. Ilmu Gitu ya. hukum. Dokter bukan dokter. Dokter, Ya. iya dokter. Nggak bisa kepleset Iya. mulut aku nih ngomongnya. Iyalah. Kalau dokter istri aku aja. Istriku dokter. Berarti suaminya dokter, istrinya Iya. dokter. Ya, gimana Bang Dery? Iya, artinya juga kalau hukum ini sebenarnya sangat luas. Jadi tergantung kita mau fokus di mana. Saya juga kebetulan konsultan pasar modal, ya. Oh, banyak. Jadi nanti mungkin kalau perusahaan kalian mau go public IPO? ya, IPO, bisa? siap. Bisa. Bisa. Bang, syaratnya apa aja sih Bang? Lah, Oh. nanya-nanya dulu dikit. Iya, artinya kita nanti tadi saya katakan nanti itu dalam bentuk prospektus tadi ya. Nah, kalau konsultan pasar modal itu mengerjakan dalam hal LDD, legal due diligence tadi. Karena kan nanti kan saham dibuka ke masyarakat, Iya. jangan sampai masyarakat beli kucing dalam karung. Oh, iya, Bu. Nah, jadi diperbaiki dalam hal Laporan keuangannya. ya kan. Kemudian juga pemeringkatan, ya juga nanti dari manajemen harus bagus. Termasuk kalau dia punya karyawan tuh harus compliance terpenuhi. Pajaknya, jam sosteknya, BPJS-nya, Iya, asuransinya, gitu kan. STK-nya. Nah, dan dia juga tidak boleh ada sangkutan cash di pengadilan. Kita nggak ada kan? Apa tuh? Kita nggak ada sangkutan ke pengadilan yang kayak Nanti kita bantu kalau gitu. Tapi ada kemungkinan nggak sih Bang kalau bagian kita nih kan production house yang udah Iya. TBK emang ada Bang? Ya tadi saya bilang dalam hukum ada juga namanya hak ya intelektual, ya kan. Nah, Oke. jadi negara kita itu mengadop namanya sistem first to file, First to file. ya, bukan first to use kayak di Amerika. Jadi kayak mereka mengadopsi dua sistem tersebut. First to file itu artinya siapa yang lebih dahulu mendaftarkan. Ya. Nah, ingat nggak dulu kasus ayam geprek Bensu? Oh benar, benar. Rame itu. Artinya itu juga sebagai pengusaha dipikirkan jangan sampai ini sudah besar brandingnya, tiba-tiba ada yang nebeng. Ya. Agua misalkan. Contohnya ayam geprek Bensu, ayam geprek apa gitu ya, Iya. ayam sama ayam gitu kan. Ayam. Jadi dalam hak yang itu tidak boleh ada unsur kesamaan. Oh nggak boleh, walaupun Dari sama-sama sisi dikit ini yang lebih mendaftarkan duluan berarti yang mau logo, dibeli. iya nggak boleh. Karena kan tentu kan akan merusak pangsa pasar mereka. Masyarakat akan bisa menjadi rancu sama contoh ya hutan lah, ada yang cabang ketiga sama cabang apa gitu kan. Iya. Masyarakat bingung, taunya karena udah luar biasa branding itu memang sangat kuat di pasar. Nah, itu menjadi merugikan kalau kita sebagai ini kan yang sudah menguasai pasar, nggak boleh juga. Nah, Iya. juga di sisi lain ada juga pengaturan mengenai persaingan usaha. Persaingan usaha. usaha. Saya juga lawyer persaingan usaha. Nggak boleh juga kita itu memonopoli pasar. Oh, I see. Ya, dulu Kayak kasus minyak. Iya, minyak. Jadi minyak itu pemerintah memberikan ruang untuk masyarakat supaya ditekan harganya nggak terlalu Iya. tinggi. Itu ya, kayak dulu misalkan kasus saya contoh ya nggak apa-apa ya, Indofood katakan. Indofood kan itu dari hulu ke hilir dulu sempat terigunya dia buat Indofood, mie-nya Semuanya. Indofood itu nggak boleh. Ya, bumbunya. Supaya ada peran-peran masyarakat swasta kecil untuk Betul. bermain di rantai-rantai masakan masakan Iya. itu. Gitu. Ada yang Kalau benar-benar nggak, dari hulu ke semuanya. hilir mereka semua ya, sampai Iya. packaging. Ah, semuanya. lu yang punya emang Indonesianya. Aduh. Nggak berkembang dong masyarakat kita kalau Iya, nggak dikasih kesempatan kayak makanya gitu. Itu diatur sedemikian rupa, sama seperti kayak di migas ya. Ini perusahaan yang udah punya perusahaan di hulu migas, nggak boleh dia punya perusahaan dalam distribusinya, ya, kemudian di hilirnya, Ya. gitu. Jangan diborong Contohnya semua, ya. bagi-bagi. Kalau enggak kita yang kelola nggak apa-apa lah. Ya. Gitu. Ya kan Bang Iya, kan. Betul, bagi rata betul, aja, betul. ya. Like, terus juga kalau misalnya untuk pengusaha harus ya itu tadi ya, hakinya harus dipikirin ya, Iya, Bang Dery ya. Dari Sebagai awal ya, Bang, ya? pebisnis Itu ya. jangan sampai ntar sudah besar, agak repot kita Betul. didaftarkan. Iya. Alhamdulillah kasih tahu udah tahu Bang. ya. Seperti kasih tahu. Iya. Bang, emang keren ya kasih tahu. Bang, emangnya kalau nanganin kasus itu Abang pernah nggak sih nanganin kasus yang paling susah gitu? Apa sih menurut Abang kasus yang paling susah selama Abang menangani kasus itu?
Iya, semua kasus itu sebenarnya relatif ya, susah mudahnya ya. Palingnya apa tuh paling susahnya? Iya, kalau yang dibilang paling susah tergantung tantangannya seperti apa. Kayak saya mungkin pernah membela kasus pinjaman online contohnya ya. Pinjol. Itu ditangani oleh Mabes ya, kemudian kita dampingi sampai akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Negeri Jakarta. Nominalnya tinggi, pinjamannya itu. Lumayan tinggi. Jadi kita tadi saya bilang lawyer ini bisa di pihak pelapor Atau terlapor. atau terlapor. Iya. Nah, saat itu saya mendampingi terlapor. Oh, yang terlapor. Iya, karena memang aktor intelektualnya ini itu tidak bisa didapatkan di luar negeri. Oh iya. Ya berkeluarga negaraan China gitu kan. Nah, nggak bisa tersentuh karena dia bisa mengontrol dari jauh dengan robot-robot tertentu. Nah, operator yang nggak tahu apa-apa ini tiba-tiba menjadi tersangkanya gitu. Wah, Sedangkan- kambing hitam kan jatuhnya gitu. Iya, jadi ya karena memang dalam hukum juga kita mau tidak mau harus hati-hati karena ada namanya pasal turut serta. Iya. Pasal 55 KUHP itu. Turut Ya. serta kan. Jadi misalkan nih, ya saya sedikit menganalogikan walaupun kita nggak boleh analogi ya, menggambarkan dalam hal terjadinya penculikan, pembunuhan misalkan. Ini cuma dia nggak tahu jadi apa-apa, cuma dia hanya sebagai supir. Iya. Dia tangannya nggak berdarah, nggak segala macam. Udah lo ikut gua aja, ya nanti gua ada bawa barang segala macam. Paling isinya manusia tuh dalam karung. Antarkan saya ke sana, buang. Itu banyak kan. Nah, tapi karena dia sebagai supir, nah, harusnya patut menduga ini yang saya lakukan ini benar apa enggak. Kalau enggak dia kan kena pasal turut serta. Atau kayak misalkan di narkoba tuh seperti sipir. Iya. Kan banyak kan? Banyak Tolong banget. antarkan nih Iya. ke sana, saya kasih 5 juta. Dia tahu sebetulnya Tahu apa dong. yang dia bawa kan. Iya. Kalau dia tahu, dia secara hukum harus menolak gitu. Iya. Bahkan dia harus melaporkan secara hukum ya. Karena dalam hukum itu ada namanya delik aduan ya dan juga delik biasa. Nah, kayak misalkan kita tahu nih di sekitar rumah kita ada bandar narkoba atau pembunuhan. Iya. Nah, terus dia ngumpet di rumah kita. Iya. Kemudian ada polisi ya yang memeriksa. Kita pura-pura diem gitu, nggak ada pas segala macem. Itu kita kena. Iya. Nggak Karena boleh. ikut serta. Kita Ikut pun serta. kena juga gitu Iya. berarti kan? ya, menutupi Iya. kejahatan. Ikut menyukseskan terjadi sebuah kejahatan. Iya betul itu. Iya betul. kan? Nah, Berarti itu. ngeri juga orang-orang kayak gitu ya. Kadang kalau yang kos-kosan Sebenarnya- itu suka keterlibat nggak sih Sebenarnya kayak gitu? gini sih. Iya. Bang Dery, kalau sekarang ya yang aku tahu tuh orang-orang misalkan tahu kejahatan nih. Iya. Mereka takut untuk melaporkan karena takut justru berbalik jadi tersangka. Nah, Tuh. Itu banyak kayak gitu. Nah, itu kan Itu gimana, gimana, tuh, Bang? Dery, tuh? Ada tuh istilahnya lupa tuh dalam hukum tuh. Iya, artinya memang kita itu harus memproteksi diri sendiri ya. Mm-mm. Nah, jadi memang kalau kita benar ngapain takut gitu ya. Nah, tadi sekali lagi law is evidence, hukum adalah pembuktian. Nah, jadi kita juga bisa memproteksi diri dengan didampingi oleh pengacara misalnya. Melaporkannya. Iya, artinya misalkan kita tiba-tiba dapat surat penangkapan, ya. Ya, ini Anda diperiksa sebagai apa saya? Saksi atau apa? Saksi Iya. dalam kejahatan apa? Gitu ya. Ada jelas surat perintahnya. Jangan sampai ntar rupanya ini polisi gadungan. gedungan rupanya kan. Nah, gitu kan. Nah, untuk nyari halo deh aja gitu kan. Nggak boleh. Halo deh. Nah, artinya jelas Iya. kita boleh menanyakan mana surat penangkapannya, apa suratnya. Nah, kalau kita diperiksa sebagai saksi, kita harus kooperatif. Oke. Ya, karena sebagai kewajiban warga negara kita harus mengikuti ya proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah proses untuk mengetahui peristiwa ini pidana atau bukan, Oke. ya, mencari barang bukti awal. Penyidikan, nah itu biasanya udah ada tuh siapa tersangkanya, Tersangkanya. gitu ya, Iya. naik satu step. Nah, kita harus kooperatif karena kalau kita sebagai saksi dapat 2 surat cinta, 2 panggilan dari kepolisian dan Terus tidak nggak kooperatif. mengindahkan, Ya. itu dalam hukum dia bisa menjemput paksa. Kan malu tuh dijemput di rumah kan. Iyalah, ntar dikirain dia yang Iya, bermasalah. artinya kooperatif aja. Iya. Ya. Artinya kita menyampaikan apa adanya, tidak dilebihkan, tidak dikurangkan. Gitu.
Itu memang permasalahan hukum kita kayak banyak kayak gitu nggak sih Bang Dery? Iya, makanya kan kalau Kayak kita tahu ada kasus korupsi nih di bukan di organisasi ya, mungkin di perusahaan atau di mana gitu kan, tapi kita ya udah diam aja padahal kita tahu kalau kita mau lapor nanti kita dibalikin kayak gitu kan ya Bang Dery ya. Dalam khususnya masalah korupsi ya tipikor ya, itu kan memang ada kayak semacam bonus dalam arti whistleblower. Jadi siapa whistleblower ya yang bisa ya. bekerjasama ya, dan itu bisa menjadi pertimbangan untuk pengurangannya, pengurangan hukuman gitu ya. Nah, artinya dia bersedia untuk membantu aparat penegak hukum untuk membuka tabir kejahatannya. Sama seperti misalkan tindak pencucian uang. Kita nggak tahu kan dikasih jajan sama bosnya atau pacarnya, ini ada dapat mobil, dapat apartemen, itu kita harus tahu juga ini uang dari mana, ya kan, ini dapat dari mana. Jika ada kaitan pencucian uang, ya bisa kena juga tadi serta masalah di mana tadi. Jadi tiba-tiba dikasih mobil jangan terima gitu aja, dapat apartnya ini di mana nih barang, ya kan? Gitu. Atau dikasih modal usaha gitu, itu serem juga. Ada nggak sih kasus tiba-tiba investor ternyata itu pencucian money laundry ya? Money laundry. Jadi makanya kan biasanya kan kalau kita buat PT ya, itu kan biasa dalam anggaran di tantangan depan notice kan juga harus tahu siapa beneficial ownership-nya. Oh iya, betul. Beneficial ownership siapa? Beneficial owner ya. Nah, jangan sampai nanti kedetek nih, rupanya ada aliran dari luar misalkan, ya orang minta parkir uang sebentar di mana gitu ya, itu berbahaya tuh. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan ya deh ya. Jangan ada ya. Kan karena kan banyak nih orang masih kayak punya bisnis baru, pemula. Tahu-tahu sudah ngebus aja. Tiba-tiba gitu, udah gede aja di bisnisnya baru gitu. Bisnis skincare, tiba-tiba udah jadi sultan skincare. Iya, banyak itu kayak banyak gitu. kan, bisnis loh itu. Ya kita nggak suzon ya. Kita harap memang itu jelas permodalannya. Betul. Karena memang selain dari, karena kan sekarang juga ada, jadi sistem dia mendeklarasikan bahwa ini bukan dari hasil pencucian uang. Yang kedua dari pajak pun juga udah nafsu banget itu pasti. Ya minimal di interview ini kok ke luar negeri, kok tiba-tiba beli apa. Private jet ya. Iya kan minimal, oh ini saya pinjam misalnya segala macam. Gitu ya. Artinya segala sesuatu tuh pasti kayak misalkan ada yang kemarin kalau nggak salah artis itu ya, tiba-tiba posting liburan kemana atau beli apa gitu ya, tiba-tiba di komentar sama dirjen pajak gitu kan. Jangan lupa pajaknya. Akhirnya mungkin bisa jadi suaminya gitu kan yang viral itu. Iya, yang terus yang kasus anaknya Timah. Ya kasus Timah juga. Tapi kok Timah itu hukumannya bentar banget sih Bang, 5 tahun dong. Ya tadi. Aku bahasnya cuman kayak enggak, artinya kita tidak membahas parsial ya. Kita bicara hukumnya. Secara tadi saya bilang, hukum itu adalah pembuktian. Artinya dalam pidana, beban pembuktian itu ada di jaksa. Oke, kalau pidana. Iya kan? Nah, jadi JPU ya tentu kita sebagai katakan pengacara terdakwa ya, saya nggak melakukan korupsi atau apa. Buktinya apa? Bahwa ini memang harta yang dapat dari orang tua saya misalkan. Ini kerja keras saya segala macam misalkan. Seperti itu ya. Melaknya misalkan. Nah, kalau dalam perdata tadi siapa yang mendalilkan, dia yang buktikan. Gitu ya. Bahwa saya ada kerugian sebesar 10 miliar. Dia harus membuktikan atas uang prestasi atau kerja nyinya pihak tergugat dalam kontrak sini gitu kan. Nah, misalkan ada ekspor impor gitu ya. Ini karena minta dikirim Ferrari 10 buah ya, apa yang dikirim hanya ban Ferrari doang. Nah, itu kan uang prestasi. Itu kerugian luar biasa ya. Nah, ataupun misalkan dalam pengiriman itu kapalnya tenggelam. Nah, ini asuransinya siapa yang nanggung misalkan. Nah, karena kan kita juga mungkin si pembeli ini minjem uang dari bank segala macam, dan dia pun ada kerugian imaterial bisa disampaikan di situ, karena kan kita tetap harus menggaji karyawan, membayar listrik perusahaan segala macam. Nah, itu makanya dalam perdata dibolehkan kita minta ganti kerugian material pokoknya dan minta ganti kerugian imaterial tadi, nama baik kita, ya biaya yang dikeluarkan. Itu kalau pergantian nama baik kita itu kayak gimana Bang Dery? Imaterial kan? Dengan cara apa itu biasanya?
Iya, artinya kita sepatutnya jika itu dinilai dengan uang, Iya. kira-kiranya berapa misalkan. Oh itu bisa ya Bang? Kan nama baik Bu Mila kan nama Bu Mila kan udah ini nasional nih. Iya itu jelas. Dicoreng misalnya kan. Ya Terus kan? ada yang coreng itu tiba-tiba ada yang ngejatuhin gitu, ada yang fitnah ya kan. Ini banget ya, nafsu Jangan banget. curhat dong. Iya. Sambil makan, guys. Maksudnya aku juga mau tahu, maksudnya ini kan edukasi ya Bang Dery ya. Maksudnya Iya. itu seharganya gimana cara menghargai? Iya, artinya kan mungkin Nilainya. iya, sama kayak misalkan dalam perusahaan itu kita ada goodwill, dalam arti ini perusahaan tuh udah dikenal baik di masyarakat. Oke, misalkan yang Iya. benar-benar besar lah gitu ya, Unilever, Coca-Cola gitu ya. Ya memang itu sudah pasti taat peraturan, compliance Iya. segala macam. Tiba-tiba ada dicemarkan, ya kan itu bisa menjadi investor maupun bank jadi ini nggak percaya. Nah, yang mahal kan seperti itu, trustnya. Betul. Pendanaan nantinya akan berkaitan investor, Iya. juga masyarakat. Partner juga banyak yang mungkin mengundurkan diri. Itu kan Iya. banyak Calon yang bayar, seperti calon itu. bayar. Sama Iya, kayak Pak. siapa artis yang di luar negeri ya, Iya, yang kayak gitu. apa masalah siapa yang masalah cerai sama istrinya itu, Nah, ya, itu kan dia diputus semua kontrak tuh segala iya, macam. pada akhirnya mungkin dia Padahal punya yang salah terselingkuh, emang si gitu. istrinya, yang siapa yang di luar negeri itu loh, Iya. itu kan. Tapi manusia banyak ya, ada yang sejahat kayak gitu ya Bang ya. Iya, namanya. Kita punya bisnis nih Bang, terus Hmm. dijatuhin kayak gitu. Nggak mikir panjang ya kalau orang-orang kayak gitu biasanya ya. Ya, ini curhat ya. Apa minum aja dulu. Bang ini minyak enak banget, cuman Iya, ya iya. itu biasanya bisa minta ganti rugi sih Bang kalau kayak gitu. Iya, artinya kan dalam konsep perdata itu kita ada Iya. dua ya. Hmm. Namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Hmm. Yaitu timbul jika kita dirasa ada kerugian akibat perbuatan hukum seseorang maupun badan hukum ya, yang merugikan kita. Ya. Yang kedua, gugatan terkait masalah wan prestasi atau ingkar janji, citra janji namanya. Iya. Kita udah sepakat ya mengirim sejumlah uang dan juga sebelah sana mengirimkan sejumlah barang, tapi nggak sesuai. Iya, Jadi itu tadi. wan prestasi itu atau citra janji itu ada 3. Oh dibagi lagi makanya, berarti ya. iya. Jadi ketidaksesuaian yang apa Ada di- diperjanjikan MOU gitu. ya sesuai tapi jumlahnya berbeda. Oh betul. Ya misalkan iya. oke saya kirim 10 Ferrari. Speknya sesuai, Iya, tapi sesuai. jumlahnya nggak sama Tapi gitu rupanya ya. Ferrari mainan kecil-kecil gitu kan. Nggak sesuai sama Ferrari. Mainan kayak masa Covid juga gitu Bang. Iya. Dikirim beli online, maskernya tiba-tiba isinya di dusnya itu Nah, batu. Iya, artinya- astagfirullahaladzim. Iya Itulah kan? ya bisnisnya. Atau kita diminta kirim 2 kontainer. Mm-mm. Iya kan total ada 1000 piece. Rupanya cuma 20. Iya, Sisanya itu. batu semua misalkan. Banyak kayak Iya, gitu, iya, itu yang iya. bahaya banget Nah, kayak gitu. artinya itu bagian wan prestasi. Penipuan juga nggak sih ya? Makanya nanti dalam kontrak itu harus jelas jika terjadi wan prestasi, domisili hukum atau sengketa hukum di mana. Mm-mm. Bisa di pengadilan negeri di domisilinya ya, Oke, PN atau bisa ada namanya arbitrase sekarang. Ya arbitrase. Ya, baik itu di Indonesia di Bani, ya kalau di luar negeri itu bisa di Singapura SIAK namanya. Atau di Netherlands juga ada juga di Hong Kong. Berarti di tanda tangan apa di kontrak kerjasama itu harus Iya. diterapkan itu langsung ya? Ya di Gitu. Iya, kalau nggak tulis agak itu. bingung ya di sana karena domisili hukumnya berbeda. Mm-mm. Misalkan kemarin sempat ada jangan sampai nanti ini kita buat kontrak di Depok ya. Iya. Karena mungkin kurang melek secara hukum, tiba-tiba gugatannya dibawa ke pengadilan Bekasi, Iya. ditolak. Karena kan Iya, karena ini bukan kompetensi ininya, kompetensi Iya. relatifnya, bukan kewenangan wilayah yurisdiksi hukumnya pengadilan Bekasi. Ini adalah di di Depok. Ya karena kontraknya di Depok. Gitu. Sama misalkan terjadi pembunuhan nih. Ada di Kecamatan Beji. Iya. Ya, maka yang berwenang adalah pertama ya dari Polsek Polsek Beji. Beji dulu ya, lebih besar lagi Polres Depok. Nanti jika ada sidangan itu di persidangan di Pengadilan Depok. Ya, bukan nanti di tempat lain. Iya. Kecuali ini kejahatan lintas ya, lintas lokasi provinsi. Nah, itu bisa di Jakarta Pusat ataupun di mana gitu ya. Gitu. Termasuk kalau misalkan ini ada kasus rupanya yang pelakunya ini non sipil, militer misalnya.
Wah, Ya, ya. nah, itu nggak bisa kita bawa. Pakai Ini hukum militer. tunduk hukum militer ya kan. Itu lain nggak bisa disentuh. Nggak bisa diganggu gugat. Iya, misalkan ditilang SIM. Iya. Nah, saya nggak bisa ditilang pakai polisi. Nggak bisa. Ini Harus militer. PM, polisi militer, ya. artinya Tapi hukum. kalau UU ITE bang, itu langsung ke pusat atau harus ke polsek dulu atau polres dulu itu Nah, gimana? tadi kan saya sempat singgung namanya ada dalam pidana itu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan ini salah satunya adalah ITE. Ya, juga jadi yang boleh ya, ini fardu ain hukumnya yang boleh melaporkan adalah korbannya sendiri atau keluarganya. Itu delik aduan. Misalkan karena menyerang, merendahkan martabat seorang, Iya. ya, matikan. Ya. Kenapa senyum-senyum ini? Nah, Makan karena iya, enak iya. Bang Dery. Siap. Tujuannya karena enak bang. Mie-nya enak gitu ya. Nah, kalau delik biasa, misalkan adanya penculikan, pembunuhan, narkoba, siapapun bisa melaporkan. Oke. Tapi kalau delik aduan, Bukan korbannya pun bisa melaporkan. bisa, itu kewajiban justru. Kalau delik nggak aduan, lapor, nah, delik aduan harus korbannya. korbannya, kata tadi ITE, ya, misalkan pencemaran nama baik, harus korbannya. Oh berarti harus kita yang ngelapor kak? Waduh, Enggak, maksudnya kalau kita digituin harus kita yang Nah, ngelapor. misalkan. iya Misal. contoh. Jadi delik aduan juga selain yang menyerang inilah martabat harga diri seorang ya, termasuk misalkan itu ada perkosaan. Nah kalau Ya. itu harus korban juga. Korbannya, nggak boleh tetangganya, Tapi Pak kan RT-nya. kalau biasanya pemerkosaan itu bang, Iya. kan si korban itu malu, ada yang mikirin keluarga juga Iya. gitu, masih Makanya takut-takut didampingi gitu. oleh lawyer. Makanya hukum pun juga sekarang udah memperhatikan hak asasi juga termasuk hak anak. Ya, kita miris misalkan terjadi perkosaan rupanya anak di bawah umur. Iya. Dalam hukum kan ada namanya kecakapan. Cakap ya, bukan cakep ya. Iya, kecakapan. Kecakapan. Kecakapan dalam hukum ini dia bisa nggak dipertanggungjawabkan di depan hukum. Ini yang lagi viral loh Bang Dery. Nah, kalau di Pembunuhan sama di bawah umur ini. ya, kalau di bawah umur, tentu kan dia menjadi namanya anak yang bermasalah dengan hukum, ya. Nah, itu berbeda tuh. Jadi kalau saya dulu sidang di pengadilan anak, Iya. itu ruang sidangnya itu gambar-gambar kartun, gambar-gambar iya. Jadi ruang sidang di pengadilan anak Iya, tuh ada? dibuat karena memang anak ini dianggap masih memiliki masa depan, masih ada potensi berubahnya, gitu. Tapi kan kalau udah fatal banget, Kalau pembunuhan yang Ya, lagi artinya, makanya- viral ini Bang Dery. Makanya kita bilang kalau ini anak di bawah umur, ya artinya dia itu masih dalam ya kuasa orang tuanya sebenarnya, Iya. ya kan, masih dalam pengawasan. Nah, artinya memang ya, cuman dengan dunia hari ini kita godaan dan juga lingkungan dari yang ditonton di handphone itu nggak Karena bisa kita Yang ini viral kan. ini kan diperkosa lalu dibunuh dan itu 4 orang di bawah umur semua. Ya, jadi dibedakan kan dalam tahanan itu nanti ada tahanan anak, ya tahanan dewasa, ya juga ada tahanan perempuan. oh Iya, beda. Tahanan Beda. perempuan Ada. itu beda. Tapi kalau digabungin bahaya ntar. Jangan dong. Kembang biak di sana kan. Belum pernah masuk tahanan ya Iya, kayak nggak gimana pernah. bentuknya? Kapan saya ajak main nanti ke rutan? Aku udah pernah Udah. ke Sukamiskin. Nah. Iya. Nggak ada yang dilihat Itu situ. pada saat itu aku pakai rok, disuruh ganti celana. Lah Yes. kenapa? Gak boleh. Aku waktu itu pakai rok habis meeting. After itu aku mau ke Sukamiskin, disuruh ganti dulu sama penjaga. Kenapa nggak rutannya. boleh? Iya. Saya kan Coba juga jelaskan Bang Dery. saya wakil ketua PBH Pradi Depok sini. Iya. Jadi kita tuh ada piket di rutan lapas Depok sini. Mm-mm. Ada jadwal piketnya. Mm. Jadi ada dulu tim kita yang perempuan gitu ya. Dulu ingat ya kasus yang ngebacok istri sama anaknya. Anaknya sampai mati. Iya, Yang iya. SD itu. Ah. Nah, saya mau ketemu dia tuh dampingin. Cuman tim ini perempuan kan. Cuman karena jadi pemenjaraan itu sebenarnya kan pelanggaran hak asasi manusia. Mm-mm. Kemerdekaan kita ini hak asasi manusia oleh Tuhan. Ya kan, kita dikurung, tidak bebas, ya kan, untuk bergerak, ya kan. Kalau yang sudah berkeluarga nggak bisa ketemu istrinya, anaknya. Nah, artinya kan ada kebutuhan biologis mungkin yang tidak tersalurkan dan ini Betul. sudah minggu-minggu ketemu lah yang segar-segar kan, matanya tuh saya tanya ke sini mulu, ke sini matanya, jangan ke di ibu saya perempuan gitu kan. Karena memang di sana tuh ada ruang khusus Leana ya untuk kalau yang punya suami atau punya istri. Itu sebenarnya nggak ada. Ya, Jadi tapi kalau artinya- yang itu tadi memang
Ini bener sih, matanya Iya. ya kesana semua, makanya disuruh pakai celana, kayak gitu ya. Harus sopan. Iya, artinya karena kan banyak kan mereka udah bertahun-tahun kan, ya makan segala macem, ya kita makanya bersyukurlah kita yang di luar ini yang bisa hidup bebas gitu ya. Iya. Mereka mau jalan-jalan nggak bisa segala macem, ketemu suami istrinya gitu kan. Wah, saya baru tahu. Bawahnya mau Ini terekam yang diedit aja. aja kayaknya nih. Aman kan masih ngomongannya kan? Ya, itu kan dulu, dulu. waktu sebelum nikah aku. Oh, sebelum nikah masih aman Iya. itu. Kalau Ini banyak banget yang mau aku tanyain. Artinya luas kan? Hukum Luas ini banget, sangat luas luas. cakupannya. Dari Berarti, pidana, perdata, Iya, tadi tata balik negara, lagi. konstitusi, Nah. segala macam hukum internasional. Nah, balik Sangat lagi yang luas. kita tahu kan Bang Dery ini pernah, ini kan lagi rame nih, Jessica baru keluar nih. Yang Oh, kita iya. tahu Bang Dery ini kan pernah nanganin kasus yang Mirna itu ya, itu gimana tuh bagian Abang pernah? apanya? Abang yang megang? Iya. Saya, perannya Bang Dery ini apa sih di kasus Kaitannya ini? tidak langsung dalam Mira Jessica-nya, Ah. walaupun saya juga kan dalam peradi hukum kita, Polres semua juga memerintahkan semua untuk ikut membela dalam hal ini apa? Yang dibela almarhum. Iya. Almarhum. tentunya kan. Almarhum. Nah, cuman dalam kaitan saya secara pribadi juga tim itu kita sempat membela dalam hal terkait case perdatanya, ya dalam hal perusahaan bapaknya Mirna, ya Ben Solihin. Jadi kita dari tahun 2002 itu bukan dari sebelum itu, ya dengan tim yang lain juga sudah. Jadi Pak Edi Solihin ya, Iya, sebut Pak dia Edi. punya PT FICC dan dia mem-PHK karyawan secara sepihak. Hmm. Dan itu sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, di Pengadilan Industrial. Itu diwajibkan untuk membayar sejumlah 3,5 miliar. Si Si Pak karya- Edinya. Pokoknya. Si karyawannya Oh, karena karyanya. mem-PHK-kan Oh, secara iya. sepihak. Tadi kan iya. saya bilang. Nah, artinya sampai saat ini belum ada itikat baik tanda untuk menyelesaikan yang itu. Hmm. Bahkan ditinggalkanlah perusahaannya segala macam gitu. Kita sudah menempuh upaya hukum, pelaporan di Polda juga masih belum maksimal ya, belum ada terangnya. Kemarin sudah coba diajukan PKPU bahkan itu juga kepailitan juga, tapi masih belum maksimal juga. Artinya ya ini juga 38 orang ini juga ada yang sekarang kerja serabutan, ada yang Gojek, ada yang sudah sakit-sakitan pulang kampung segala macam. Nah kalau kita juga kan sebagai lawyer kadang ketemu mereka juga minta meeting tanda tangan, Pak saya ban saya bocor Pak, bisnis nggak ada. Artinya kita juga kasihan. bantu keluar duit dulu kan buat mereka segala macam. Artinya hukum lawyernya juga ada kewajiban untuk membela secara cuma-cuma untuk siapa saja yang tidak mampu ya, kewajiban untuk pro bono gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau menurut pandangan Abang sebagai orang hukum nih, Iya. gimana nih menilai Pak Edi atau bapaknya almarhum Mirna Iya. sebagai ayah dari Mirna sekaligus pemilik PT yang kontroversial beberapa tahun lalu? Iya, artinya memang dalam kesempatan ini ya dia dalam hal sebagai milik perusahaan ya, ya dia harus bertanggung jawab tentunya. Ya karena kan keringat ada, kalau kita di Islam tuh hadisnya tuh jangan sampai baik keringat upah ya sebelum Iya. keringat kering bahkan. Betul, Ini bukan kering lagi, ini udah Udah ini. udah Iya. nggak bisa dilap lagi Iya. gitu. Ya udah kering banget, nggak ada lagi, tisu pun udah nggak mampu untuk ngelapnya gitu. Kasian juga ya Bang. Iya. Emang ada berapa orang sih waktu itu? sebenarnya lebih dari 500 sama 1000 ya, tapi Wow. yang bisa kita kumpulkan tuh 38 orang. Yang lain tuh udah hopeless. Oh, Terserah udah hopeless. udah pulang kampung segala Mungkin macam. udah dapat pekerjaan juga kali ya. Ya entah pekerjaan sampai udah capek gitu ya, udah berjuang ya segala macam. Wow, Wow. gila. Dan ini kan memang berdasarkan statementnya Bang Dery kan ada sekitar 3,5 M pesangon yang Iya, belum itu berdasarkan terbayarkan putusan ya. ya, putusan pengadilan Bonusol Jakarta Pusat. Oh. Jadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dia ada pengadilan khusus ya. Jadi kalau pidana Khusus tuh apa? ada pidana khusus, pidana umum. Iya. Contohnya nih ini lagi biar lebih enak bahasnya. Pidana umum itu ya tadi pembunuhan, Iya. ya penipuan, penggelapan. Pidana khusus itu ya tadi tindak pidana korupsi,
terorisme, teroris, ya, pencucian uang, money laundry segala macam. Kalau perdata umum ya tadi gugatan dewan prestasi, PMH. Tapi kalau perdata khusus tadi ada hubungan industrial. Ini kalau ketenagakerjaan. Ada pengadilan niaga, kepilotan PKPU, Haki juga di situ. Itu perdata khusus. Iya. Oh, Haki pakai perdata khusus juga. Iya. Gugatan ya. Misalkan ada dua nih yang mirip-mirip, kita mau membatalkan merek. Nah, itu di Haki. Di perdata khusus itu ya. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini tuh ada di tahun 2024 ini berarti belum terbayarkan. Terus udah ada titik sampai terangnya detik ini belum? kita bicara masih belum terbayarkan. Ya, kalau statement dari beliau yang pernah dikutip di media lain gitu ya, ya dia sih bahasanya udah nggak mampu lagi secara hukum. Tapi kan nggak mampu secara hukum harus dibuktikan ya. Nggak bisa statement seperti itu aja. Minimal ya dia ada itikat baik. Iya. Kecuali dia dikatakan dia pilot, berarti dia tidak bisa bayar. Tapi ya dia masih hidup tenang, artinya masih itu kewajiban dia, ya kan, tanggung jawab dia harusnya. Oke. Aku sih Ini sebenarnya juga mau sebagai nanya PR nih. buat ya pengusaha ya. Jadi Iya, tetap memperhatikan juga karyawan kita. Betul. Ya. Bener. Berarti dia belum pilot, seharusnya masih bisa ditagih dong. Sekali lagi. Karena even itu orang sudah pilot katakan ya, dia tetap juga ada unsur pidananya. Bisa dilakukan secara pidana. Itu hukumnya berarti nggak lancar ya kalau sama si beliau gitu ya? Iya, sering seperti itulah. Ya. Nggak selesai, itu kayak gimana Pak? Bapak kalau nonton ini Pak, coba pikirkan lagi Pak, orang-orang yang udah Bapak Zolimi. Bapak zolimin Pak, ya Allah Pak, berapa ratus orang itu. Padahal mungkin ada keluarganya yang memang harus dihidupkan dan bergantung itu kepada fakta. itu gitu. Kasihan ya. Ya sebenarnya sih aku mau nanya sih nih, ini di luar skrip. Kalau sekarang kan kayaknya kalau yang lagi hot ya kalau di bidang hukum tuh kayak orang-orang statementnya gini, no viral, no justice. Kalau nggak viral, ya udah, nggak dibiarin aja gitu. Orang nggak misalnya di KDRT, kalau nggak viral ya udah, nggak digubris sama pihak kepolisian. Tuh gimana tuh Bang Dery? Iya, seharusnya tanpa viral pun itu memang sudah harus menjadi kewajibannya penyidik ya dalam hal ini kepolisian, karena dalam pidana itu ya itu korban itu dilindungi oleh negara. Negara itu hadir dalam bentuk kepolisian. Ya, kita melapor, negara hadir dengan kepolisian, kemudian nanti dilanjutkan oleh jaksa, baru diadili, gitu ya. Nah, cuman ya tadi mungkin ya karena tadi ya beban kalau kita lihat di kepolisian, di SPKT kan tuh setiap hari tuh nggak habis-habis orang melaporkan pidana, mau dia penipuan, penggelapan, ya maupun apapun itu. Banyak ya. Banyak. Ya memang kalau kita lihat, saya juga dulu pernah ngajar, saya juga dosen. Saya juga pernah ngajar kelas kepolisian di Polres Depok, juga pernah ngajar Brimob Depok juga di kelas kepolisian itu. Memang sumber daya untuk penanganan perkara itu emang nggak imbang pastinya ya dengan karena berapa kasusnya dengan SDM ya mungkin ya Bang Dery ya. Bayangkan, artinya saya dulu pernah ngajar ya, terus saya bilang kan polisi ini dibenci tapi dirindu. Ya mungkin ada karena kita butuh mereka, kalau ada mereka gimana lah kita Pak polisi chaos, gimana Pak? ya kan? Iya, kita nggak aman Pak negara ini. Tapi ya memang ya tadi kita juga dari korban ya mungkin juga membantu ya dengan menyampaikan bukti-bukti yang jelas, kronologis yang jelas, saksi yang jelas, itu memudahkan mereka. Karena kalau nggak jelas kasus posisinya, konstruksi hukumnya, kronologisnya, mereka pun agak kesulitan. Oh jadi ya mungkin nggak diprioritin dulu gitu. Iya, nah beda kalau misalkan menjadi atensi ya, kayak misalnya kemarin. Viral gitu. Ini presiden mengatakan ini atensi untuk pemberantasan judi online. Ya, slot-slot ya, yang suka main slot-slot. Nah, itu langsung tuh. Oh, itu Panglima cepat. TNI juga. Iya. Semua. Kenapa bisa bagian itu Cicang yang cepat? Ya, itu kan menjadi atensi ya. Atensi itu kan ada presiden. arahan instruksi presiden. Kayak dulu. Karena ini imbas ekonomi yang sangat luas. Gitu ya, kayak dulu pinjaman online. Ya. Efeknya juga judi online, banget, slot ya gitu ya. Itu kan juga nggak bagus efeknya. Nah, artinya sebenarnya
dalam hukumnya dibutuhkan political will. Kalau pemerintah itu mengatakan berantas bisa segala macam. Lebih cepat gitu Bang Iya, ya. langsung oke gas gitu. Kalau enggak ya tadi kan namanya ada skala prioritas kan. Iya. Ya, lagi apakah cukup buktinya atau belum segala macam bisa bolak-balik. Iya. Berarti tuh kalau misalnya kayak tadi ya, no viral, no justice. Jadi Iya. orang-orang sekarang nih Bang Dery, misal korban, ya dia kalau mau di ini udah mau nggak mau mereka tuh kayak Harus posting memviralkan dulu, posting dulu, diviralin dulu. gitu. Nah kira-kira kadang-kadang yang ngeviralin itu justru nanti dilaporin balik. Terus kadang Jadi yang UU ngeviralin- ITE, kayak kadang- gitu ya. Yang ngeviralin malah pelaku sendiri. Ada loh yang kayak gitu. Rumit ya Bang Dery ya. Iya, tadi kan Biar saya lah. bilang arti kita dalam kerangka berpikir ada namanya asas praduga tidak bersalah. Ya, presumption of innocence gitu ya. Nah, jadi ya makanya kenapa namanya tersangka masih disangka. Iya. Kenapa namanya terdakwa berdakwa? Ya. Nah, ketika dia sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, ya hakim memutus dia bersalah, barulah dia terpidana. Nah, jadi Statusnya. iya sama misalkan pejabat nih kan, ada yang memang dalam hubungan jabatan tertentu sebelum dia terbukti bersalah, dia masih mendapatkan hak-haknya, tunjangannya, mungkin gajinya segala macam. Karena Kalau ada belum bersalah. terbukti. Iya. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi ada juga kebijakan langsung di-cut misalnya. Gitu. Tapi Bang, selain menghadapi isu Mirna ini, Abang Dery ini kan juga salah satu kurator hukum ya? Iya, Kurator dan hukum, bisnis properti gitu ya Bang ya. Lina sempat dengar kalau di Kota Depok ini ada masalah bisnis properti Bang. Iya kan? Iya. Bisa dijelasin nggak Bang ke teman-teman masalah apa? Seperti apa? Iya, artinya memang saya juga banyak berdiskusi dengan Kepala BPN Depok ya Bang Indra, itu juga sahabat saya. Jadi memang permasalahan hukum di Depok ini terutama pertanahannya emang agak kompleks. Banyak tumpang tindih lah. Saya pernah ketemu satu tanah itu ada 2 sertifikat. Hah? Gitu ya. Wow. Nah, artinya memang tadi dalam perdata kan siapa yang mendalilkan yang buktikan gitu ya. Iya. Mungkin kalau kita rinci dulu ahli warisnya itu mengatasnamakan semua ahli waris menjual kepada pihak tertentu. Padahal mungkin ada pemalsuan ya satu tentang ahli waris misalnya, contohnya gitu ya. Nah, artinya juga dari pihak si properti si developer ya, dia juga harus mempertimbangkan kecakapan dan juga kemampuan finansial si calon customernya. Ya, karena kan jangan sampai kan kita harus mempertimbangkan minimal 30% itu udah dibayarkan di awal. Ya, jangan sampai dia kemampuan cicilnya itu kan harus katakan bayar setiap bulan 7 juta. Iya. Ya, dia anak ada 2 3. Ya kan biaya hidupnya udah 10 juta karena sebulan. Ini makan apa dia ntar Weh. mau habis dicilan aja. Nah, Betul Bang. apalagi dia yang serabutan ya, bukan karyawannya Nggak ada, masih bukan ditahan karyawan juga. tetap. Iya. Iya. Makanya pas ketika Covid itu banyak kita panen kasus itu. Ya kan? Dan juga pemerintah sebenarnya bisa ada kelonggaran ya, merestruct untuk bunganya segala macam gitu. Tapi kalau dalam kasus hukum itu yang paling menghambat dalam satu kasus itu apa Bang? Iya, artinya kita harus itu dulu ya. Kita kan seperti mengurai ini ya, benang yang kusut ya. Iya, benar. Udah kusut, barangnya baru datang ke kita. Nah, artinya kita Gak ya. pusing apa Bang Dery? Hah? Aku abang ngejelasin gitu aku langsung kayak mumet, otakku tuh mumet gitu. Nah, makanya wajar dibayar mahal lawyer itu kan. Karena Sekolahnya dia banyak. mengurai benang kusut Iya. itu ya. Dulu lagi dia senang-senang ya, lagi dia poya-poya nggak sama kita. Giliran Pas ada lagi masalah, juga, yang hanya setia mendampingi dia lawyer, ya. Ini agak Ciri ini curhat curhat sedikit gitu ya. betul loh ya. kan? Senang-senang. Mana Wah. teman sahabat yang dulu setia? Nah, hanya lawyer Wah, mendampingi. susah. segala Ada macam. saat susah, ada masalah. Masuk barang tuh Giliran, ya. Aman ini barang. giliran udah selesai Menjauh masalahnya. semua kan? jauh. Nanti tarik-tarik. Terus kita dilupakan gitu. Nah, terus pernah nolak nggak Bang Dery kalau ada klien gitu, nolak kasus Iya. tertentu gitu? Ya artinya kita juga sebenarnya dalam kode etik kita tidak boleh menolak perkara ya. Jadi katakan karena kita pun dalam undang-undang advokat kita tidak bisa diidentikan dengan klien. Misalkan saya bela tipikor, yang saya bela haknya,
bukan berarti saya jadi pembela tipikor. Saya bela pembunuh, apakah saya membunuh? Nggak juga. Saya bela teroris, juga saya teroris. Ya kan, saya bela hak hukumnya. Hukumnya. Ya, karena nanti ada yang memperingat segala macam karena dia mungkin jadi tulang keluarga segala macam itu. Nah, kalau untuk menolak perkara sebenarnya kan tergantung kitanya ya. Ya, karena memang ada mungkin beberapa lawyer misalkan ya. Dulu banyak kawan-kawan saya itu ada yang menolak untuk perkara narkoba misalkan. Kenapa tuh alasan menolaknya, Bang? Ya mungkin dia ada keberatan ya karena terkait masalah tertentu misalkan. Juga ya karena terutama membela bandar segala macam gitu ya. Nah, padahal kan tadi dalam hukumnya kita membuktikan sesuai aturannya aja. Kalau dia salah pun tetap salah, tapi dalam hak hukumnya Iya, makanya kan dalam kode etik klien dengan lawyer ya, kita itu wajib hukumnya menjaga erat-erat ya rahasia antara klien dan lawyer. Jadi sampaikan semuanya kalau dengan lawyer itu ya A sampai Z-nya. Nanti baru lawyer akan membuat konstruksi dan di mana upaya-upaya pembelaannya. Ya, peluang-peluang untuk pembelaannya. Tapi ada nggak klien yang nggak menyampaikan semuanya gitu, Bang? Sangat banyak. Jadi apalagi kan mungkin dia pelaku mungkin gitu kan. Ya artinya gini, kadang kan kita ketemu klien tuh udah sangat sering ya. Apalagi ibu-ibu muter-muter gitu kan. Saya bilang, oke, cuman ya artinya kita harus kuat kuping ya. Saya akan tembak ibu, permasalahan ibu ini saya ulangi ya. Jadi saya reframe kembali kan menjelaskan. Karena kan ibu lagi. Karena ya antara dia pengen curhat sama pengen ini kan konsultasi kadang-kadang. Nah, artinya kita ya siap mendengarkan gitu ya. Kalau di luar tuh mungkin udah dicas kan per jamnya berapa kita konsultasi gitu ya. Benar. Nah, ini juga edukasi hukum ini kan biasanya kita jas juga nih gitu ya. Cuma buat kasih tahu officialnya kita kasih juga. Berat. Coba, Anda nggak perlu kuliah, ya kan? S1, S2, S3, saya S2 3 kali loh. Ambil magister manajemen, ngambil magister hukum, magister MKN juga, notariatan. Oh, sekarang lagi udah selesai. Berarti Bang, sebenarnya berarti tapi saya nggak boleh MH, MKN. Iya. Sebenarnya Bang, berarti peluangnya di sini sebagai bisnis kita pembisnis Bang. Berarti nanti kedepannya ada kasih tahu hukum official podcast. Membahas terus hostnya Bang Dery nanti yang bukan datang. Kita lagi. Enggak, bukan kita lagi, Bang Dery hostnya nanti datang. Kita bedah-bedah hukum-hukum ini ya. Keren tau kayak gitu Bang. Iya kan? Tapi boleh nggak sih kalau misalnya lawyer itu sebagai host? Boleh, artinya kan memang tugas lawyer itu mengedukasi hukum masyarakat sebenarnya. Karena banyak yang buta hukum loh. Betul Bang, betul. Karena sekali undang-undang itu disahkan, ya itu kan berlaku ke seluruh masyarakat. Karena mau dia nggak buta huruf, nggak bisa baca, di gunung, di pulau tertinggal, sekali disahkan tuh mengikat semuanya. Nah, misalkan ketika ada pengaturan mengenai larangan pembuatan hutan lindung. Ini ada di hutan Mentawai segala macam. Saya nggak tahu tuh undang-undang, saya nggak bisa baca, nggak peduli. Ya, tetap ketika undang-undang udah disahkan, disosialisasikan, ya udah nggak ada cerita lagi. Nah, viral juga yang barusan ini ada orang pelihara ikan predator gitu sampai ditahan 5 bulan penjara. Iya, artinya memang tadi ya berbeda. Kalau kita di dunia kampus kan kita mengatakan law in book and law in action selalu berbeda. Ya. Hukum di buku ya secara teori maupun hukum ternyata pasti ada biasnya penerapannya ya karena hukum itu kan terbagi 3 ya ada ahli Law Friedman itu mengatakan ada legal culture-nya ya culture hukumnya, legal structure-nya gitu ya jadi juga dari legal substance-nya. Nah, legal culture-nya itu budaya hukum kita udah mumpuni belum? Udah taat hukum belum segala macam. Legal structure-nya ya perundang-undangannya patokannya seperti apa? Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ada legal substance-nya, ya perundang-undangannya. Legal structure-nya dalam arti aparat penegak hukumnya. Ya, tapi data 3 ini kalau dipilih ya cukup dengan aparat penegak hukum yang berani dan itu bisa menyelesaikan sebenarnya.
Karena semakin banyak peraturan juga kalau eksekusinya kurang, iya sama kurang aja juga, ya, gitu ya. benernya. Betul itu. Masih. Tapi kan masyarakat Indonesia ini masih banyak yang komplain nih Bang, di media sosial. Kenapa giliran kasus korupsi yang nilainya triliunan sama giliran kasus yang cuma mencuri ayam itu, misalnya ayam sampai 5 tahun, giliran yang triliunan cuma 1 tahun. Masyarakat bingung nih Bang. Kenapa gitu? bisa jauh banget tuh beda Jomplang, hukumannya? Bener nggak sih? Iya, artinya Bertanya. dalam hukum ini dia mau korupsi 1000, mau korupsi 1 triliun sama-sama salah. Ya, tapi memang sekarang tuh diatur jika dia pidananya itu merugikannya tidak lebih ya dari 5 juta atau 2,5 juta, itu tidak terlalu masuk ke tindak pidana ringan, tidak terlalu berat hukumannya. Apalagi sekarang juga dalam hukum tuh ada namanya restoratif justice. Artinya ada upaya-upaya untuk perdamaian ya, selama si korban ini juga memaafkan ya, dan juga adanya perdamaian antara mereka. Gitu ya. Jadi kalau semuanya itu dikit-dikit ke hukum, penuh penjara itu. Dan itu beban negara kan? Ya gimana makannya mereka? Ya, ibaratnya di hotel bertahun-tahun ya. Makannya segala macam. Karena itu mayoritas lapas itu diisi oleh tahanan narkoba. Nah, makanya kan ada di kita tuh yang masuk di bawah umur, kalau disatukan sama yang dewasa, dia jadi sekolah di situ, sekolah tinggi. Dari awalnya pemakai jadi bandar keluar-keluar nanti. Nah, itu yang kita khawatirkan. Ya, ketika dulu saya menjadi tenaga ahli DPR Komisi 3 ya, itu udah digaungkan terus nih. Ini akan ada overkapasitas kalau diteruskan. Ya, kalau di luar negeri kan mungkin ada pengaturan kalau narkoba tertentu itu udah dilegalkan ya. Nah, jadi terutama mungkin yang terkait masa kesehatan. Kalau kita kan itu masih belum, dan itu memang belum siap kitanya. Kalau yang jomplang tadi tuh gimana tuh solusinya tuh? Iya, artinya memang tadi ada namanya restoratif justice tadi ya. Nah, kalau jomplang tadi kita lihat tadi bahwa hukum itu ada beban pembuktian di mana. Kalau di pidana ya, ini kan KPK juga bagian dari dia lembaga ad hoc sebenarnya. Ya, undang-undang KPK itu muncul karena dianggap adanya kurang trustnya masyarakat terhadap 2 kakak kandungnya ini ya, kepolisian dan kejaksaan, maka dibuatlah KPK. Nah, kalau jadi yang bisa KPK ini bisa sebagai penyidik ya di polisi itu, bisa juga sebagai penuntut sebagai jaksa. Nah, ini ada 2, dia bisa mensupervisi. Nah, dalam kasus tipikor kan bisa ditangani oleh jaksa, kalau di penuntutnya bisa juga di KPK. Nah, beban pembuktian di mereka. Nah, artinya ya kalau misalkan hakim kan harus fair ya, kita memberikan kesempatan yang sama, dia harus imparsial, berkesempatan yang sama baik terdakwa ya maupun jaksa. Silakan, law is evidence, silakan adu bukti di sana, ya kan. Jadi kalau dalam pidana itu harus terpenuhnya unsur gitu ya. Misalkan unsur tipikor ya, ada nggak unsur kerugian negara? Rupanya ini ada pertemuan BPK, benar kerugian negara misalkan. Kemudian benar nggak atas kewenangan jabatan dia, atas jabatannya, ya, misalkan dia pun bukan orang yang langsung, misalkan. Nah, kemudian ada nggak unsur kesengajaan? Jadi kalau pidana itu harus ada unsur kesengajaannya, gitu ya. Makanya kan berbeda hukuman antara pembunuhan berencana sama pembunuhan biasa, itu berbeda. Beda. Lebih Pasalnya tinggi, juga beda. Iya. Berencana itu kan 340 ya. Iya, 340. Kemudian kalau yang biasa 338. Yang Sambo kemarin kan. Iya, bahkan dalam hukum ada namanya alasan pemaaf. Misalkan kita ada begal kan, kita itu dalam bermaksud membela diri. Oh, I see. Ya, nggak sengaja kita tiba-tiba bawa pulpen. Daripada kita dibunuh, ya udah kita akhirnya jadi nggak sengaja membunuh. Salah juga, kita bukan membunuh dia, jadi kita bertahan. Misalkan kita lukai, langsung kita tinggal misalkan. Nggak sengaja nih, tiba-tiba kita ada megang pulpen atau garpu kan. Kita niatnya menghindar, cuman ketusuk tenggorokannya misalkan kan. Nah, itu kita buktikan seperti apa. Nah, itu keahlian lawyer lah, bahwa memang tidak ada itikat kesengajaan untuk melakukan itu, murni untuk bela diri. Tapi kalau udah sekali itu dia jatuh, kita pun jadi nafsuin, nah itu kena kita. Penting sekali aja udah. Iya, hanya untuk bela diri, gitu ya. Itu dibenarkan.
Nah, bukan makanya ketika diajak duel kita mengiyakan itu salah secara hukum. Yang benar lah kita menghindari. Ya. Luar Ini biasa. luar biasa banget ya. Banyak edukasinya nih kayaknya nih hari ini ya. Asik. Sebenarnya Kayaknya kalau bingung buku- nanti kita nentuin teaser ya nih. semua masuk soalnya San. Iya, Karena betul. edukasi semua, Bener. ilmu semua. Karena Bang Dery ini kan tadi selain dokter juga, Dosen. ya dosen, Dosen. terus banyak banget penghargaannya. Apa aja tuh Bang Dery? Penghargaannya apa sih? Iya. Biar maksudnya sobat kasih tahu yang mungkin lagi kuliah di bidang hukum atau mungkin memang profesinya di bidang hukum tuh jadi terinspirasi gitu. Apa aja tuh? Iya. Bang Dery. kita Kemarin kayak habis dapet award nih. Dapat award dari hukum online ya. Aku lihat Ya, statusnya. dalam Iya. best practice untuk bidang kepailitan. Nah, Gitu ya. Pilotan. Berarti real, nyata gitu. Iya. Mantap, luar biasa. Juga kita juga ada spesifikasi untuk di bidang apa khusus hukum pertambangan kita juga bisa. Oh, bagian pertambangan. Konsultan pertambangan. Konsultasi Konsultan. pertambangan. Konsultan hukum Hukumnya pertambangan. ya, Oh. hukumnya. Juga Iya. ada legal auditor ya. Jadi ada audit keuangan, juga ada audit hukum sekarang. Ya, jadi misalkan para pengusaha ingin berusaha ya, dilihat dulu nih barang bagus apa enggak ya. Oh, potensi apa enggak gitu? Iya dong, tiba-tiba kan kita bisa ngecek ya Iya. ke semua pengadilan, ada nggak laporan dia sengketa di pengadilan mana atau di kepolisian Yang mana. paling Betul sih dihindari, itu. yang paling Memang, dihindari iya, dalam itu kasus betul. itu apa, Bang? Dalam kasus apa? Maksudnya kan mau ada kasus nih, Iya. kita ambil apa enggak yang poin paling penting dalam kasus itu yang kita lihat apa misalnya? Kalau ada kasus ini, oh gue nggak dulu deh gitu, apa yang paling Iya, dihindari? artinya kan pertama si calon klien ini harus kooperatif sama kita ya. Iya. Dia membuka ya fakta-fakta semua, jangan ada yang sembunyikan. Hmm. Kadang berapa kali juga kita klien mengatakan saya nggak bersalah pak, saya ditipu segala macam. Padahal ada fakta kunci disembunyikan. Wah itu saya paling kesel banget nih kalian. Bisa nggak Bang Dery sebagai lawyer atau Makanya kan biasanya saya menggali akan gitu. merekam atau kan buat kronologis Iya, di keterangan kronologi. klien bahwa inilah benar. Artinya saya disclaimer juga ya. Saya menganggap apa yang Anda sampaikan ini adalah benar apa adanya. Nah, dari sana titik tolak saya membela hak-hak Anda. Nah, saya menganggap tidak ada ditutupi. Rupanya ditutupi kan, terbukti di pengadilan. Nah, itu. Ya oh, salah dia lah. Dia kan bisa Iya. berubah strategi betul, kita. Betul. Padahal seharusnya kalau misalnya dia semua dibuka sebagai Iya. Bang Dery Lebih sebagai memudahkan lebih juga Iya, memudahkan, mungkin iya, lagi kan? salah kan. Mungkin salahnya oke 5 lah ya. Jangan dihukum 10 lah gitu ya. Kan Iya, bisa. betul. seperti itu. Wah, nggak cukup. Ini tuh Ini udah 1 jam lebih Bang Dery. Berarti- 1 jam 16 Nggak, menit. nggak. Ini kan? nggak cukup 3 SKS. Enggak, karena setiap narsum itu Bang Dery selalu Iya. bilang nggak berasa ya. Iya. Ini kayak saya lagi ngajar di ini di kelas ini. Ini kalau sejam ini berapa SKS, Bang? Oh, Ngeri. berapa dolar ini? Ya, langsung di invoicing nih kayaknya. Next kalau misalnya lagi curhat-curhat di sini Ah. ada narsum butuh bantuan hukum. Boleh. Bang Dery, Boleh. melalui kita aja nggak apa-apa. Kita dulu. DM dulu kasih tahu nih DM. kan. Marketingnya siapa? ya. Kita Boleh. marketingnya. Siapa kemarin? Ya, saya membuka jasa marketing. Itu siapa kemarin pengacara gitu kan? Kita marketingnya, kita membantu menjembatani. Nanti apa-apa konsultasikan Iya, aja. iya, iya. Kasih tahu konsultasi asik. Bang Dery, Masya Allah, hari ini kita Iya, banyak banget makasih nih banyak. dapat ilmu. Ini Bisa sebenarnya kurang sih ya, kita masih banyak belum mau cukup gali. sebenarnya, belum cukup, masih banyak yang harus kita tanyakan lagi, cuman karena Betul, durasinya. Tapi teman-teman, alhamdulillah nih kita dapat edukasi dari seorang ahlinya, ya. ahli hukum. Kita jadi banyak tahu Dosen tentangnya tadi ya juga. bisnis, hukum semua lah ya. Perdata juga belum, nanti Perdata, ada pidana. perkara perdata perceraian. Perceraian. Tadi belum Iya. dibahas. Wah, Nah. banyak banget. Kayaknya next kita harus ke kantornya Bang Dery, Yes, boleh kali ya. Ini ya part 2-nya. Part 2 atau Bang part 2. Partai tua. Episode kedua. Kedua, Ah, on deh mandeh udah. Oi, udah kandung. Aduh. Si Wiram tulang. Si Biran tulang. Abang, makasih banyak ini udah Siap. hadir. Makasih Ini tadi banyak. gimana Indominya? Wah, Sudah luar biasa. dingin nih kayaknya. Iya, udah Tapi enak dingin. banget Kita ya. bisa Bagus, lanjut ya. makan. Oh ya, teman-teman makasih banyak udah nonton sampai habis. Jangan lupa juga like, comment, share ke teman-teman yang Iya. lainnya, dan jangan lupa juga follow Instagram Bang Dery, di Oh, mana? iya. Di sini Bang Di mana, Dery. Bang? Coba Ya, di gini. sini, iya. Iya, Namanya apa? namanya?
Dery Hafiz. Kalau misalnya mau konsultasi hukum apa tuh kemana deh Bang? Ya boleh ke www.dhalo86.com. Di Halo 86. Ada 86. Siap. 86. Padahal itu tahun lahir. Oh 86 tuh tahun lahir? Iya kan tadi. Oh deh, lancar namanya tuh ya. Oke, iya. makasih banyak Bang Dery, Ya, sampai sama-sama. bertemu Makasih lagi. banyak. Terima Semoga kasih. bermanfaat ya. Amin. Amin. Semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang butuh bantuan hukum, bisa langsung ke Bang Dery juga. Atau bisa melalui kita aja nggak apa-apa. Gitu. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye.